Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Darmawan. Saya adalah dosen dari program studi Teknik Pengolahan Migas dari kampus Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Di sini saya adalah kandidat untuk mendapatkan sertifikasi dosen. Jadi ini adalah video saya untuk menjelaskan sedikit tentang pengalaman belajar mengajar saya. Di sini saya mengambil sampel untuk mata kuliah peralatan proses 1. Ini adalah mata kuliah untuk semester 2 di Teknik Pengolahan Migas. Di mana Teknik Pengolahan Migas ini sendiri berkutat pada bagaimana cara mengolah minyak mentah menjadi produk minyak dan gas gitu. Jadi alat proses 1 ini salah satu mata kuliah pilar ya, mata kuliah utama untuk bisa memahami proses industri pengolahan migas. Nah, di dalam mata kuliah ini sendiri, saya akan coba menjelaskan beberapa aspek. Yang pertama dari segi capaian pembelajarannya dulu ya. CPMK, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa diharapkan itu dapat menguasai konsep-konsep dasar peralatan proses, kemudian juga menguasai prinsip kerjanya, kemudian juga mengetahui detail atau bisa dibilang bagian-bagian dari masing-masing alat proses, kemudian mengetahui aplikasi alat proses ini diterapkan di dunia industri pengolahan migas, kemudian operasinya, prosedurnya, kemudian juga instrumentasinya, kemudian juga troubleshootingnya, dan juga standar-standar yang mengatur operasional alat-alat proses tersebut. Nah, untuk bahan kajian yang saya bawa di bagian saya adalah yang pertama tentang tangki timbun, kemudian yang kedua adalah tentang reaktor atau tempat untuk menjalankan reaksi kimia. Kemudian yang ketiga ada alat pemisah atau separator. Kemudian yang keempat adalah alat penukar panas atau heat exchanger. Begitu. Dan pertemuan saya ini berjumlah 8 pertemuan yang dibagi-bagi menjadi pertemuan-pertemuan untuk teori, kemudian ada pertemuan-pertemuan untuk presentasi dan juga ujian. Untuk pengalaman belajar yang saya terapkan adalah campuran ya. Jadi ketika bagian teori-teori tadi itu dijelaskan dengan metode ceramah atau metode lecturing, di mana saya akan menjelaskan dengan slide tayang kepada mahasiswa, di mana mahasiswa juga bebas untuk bertanya di tengah-tengah lecturing saya, dan juga di saat yang sama saya juga suka melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk mahasiswa bisa menjawab. Tentunya mahasiswa yang bertanya dan mahasiswa yang juga bisa menjawab pertanyaan saya juga akan dapat nilai tambah begitu. Kemudian juga setelah lecturing biasanya akan saya lanjutkan dengan tugas. Tugas di sini adalah biasanya mahasiswa akan saya minta untuk melakukan research lewat internet ya, lewat Google dan sebagainya, untuk dapat mencari tahu penggunaan alat-alat proses ini di industri-industri migas. Misalnya tentang heat exchanger gitu ya, diminta untuk mencari contoh heat exchanger pada industri pengolahan migas di mana, kemudian dicari tahu prinsip kerjanya seperti apa, kemudian fluida yang ditukar panasnya itu apa saja, kemudian juga kondisi operasi seperti apa gitu. Jadi diharapkan mahasiswa bisa lebih paham secara komprehensif tentang alat-alat yang dipelajari begitu. Kemudian untuk bentuk tugas selanjutnya juga biasanya mahasiswa akan diminta untuk mengerjakan soal-soal untuk mencari tahu performa alat tersebut. Ya biasanya kalau misalnya tentang heat exchanger biasanya dicari efisiensi heat exchangernya, kemudian untuk tangki biasa dicari volume tangkinya, kemudian untuk separator biasanya dicari tahu tentang neraca masanya gitu ya. Kemudian juga kalau untuk reaktor bisa dicari tahu tentang neraca massa dan juga konversi reaksinya begitu. Dan
soal-soal tadi yang ada di tugas itu nantinya akan muncul kembali di ujian. Jadi ujiannya berupa ujian tulis yang memang soal-soalnya itu merupakan soal-soal yang sudah pernah keluar di saat diberikan tugas. Cuman di soal ujian ini tentunya versinya juga yang lebih naik ya tingkat kesulitannya begitu. Kemudian juga ada juga pengalaman belajar selanjutnya itu presentasi. Jadi mahasiswa akan diberikan topik-topik tentang alat-alat proses. Mahasiswa harus mencari sendiri penjelasan atau paparan untuk topik-topik tadi untuk dipresentasikan di depan kelas. Nah, ini gunanya adalah untuk menjamin pemahaman mahasiswa terhadap materi dan topik yang ditampilkan, dan juga untuk melatih kemampuan public speaking mahasiswa untuk berbicara di depan umum. Untuk penyajian bahan tayang sendiri untuk saya menyajikan bahan tayang melalui PowerPoint. Kemudian ada beberapa juga video-video yang saya ambil dari internet, dan juga ada beberapa studi kasus yang saya dapat dari internet gitu. Untuk paparan bahan tayang PowerPoint, saya sampaikan dengan redaksional bahasa Inggris di slide-nya. Namun ketika saya menjelaskan dengan metode bahasa Indonesia begitu. Jadi tulisan di slide-nya itu bahasa Inggris, tapi saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Mengapa saya melakukan itu? Di sini saya berpikir bahwa pengolahan migas itu merupakan teknologi yang pemiliknya itu masih dikuasai oleh asing ya. Jadi kalau lulusan PMAK Migas ingin bekerja di pengolahan migas, mereka harus akrab dengan bahasa Inggris begitu. Jadi mereka harus sudah cukup familiar dengan istilah-istilah keteknikan dan istilah-istilah pengolahan migas dalam bahasa Inggris. Jadi nanti ketika mereka lulus dan mereka bekerja di industri, hal itu sudah terasa familiar begitu. Selanjutnya untuk komposisi penilaian, jadi ada 3 komposisi ya. Yang pertama ada tugas, kemudian ada presentasi, dan juga ada ujian. Untuk nilai tugas sendiri saya bebankan bobot sebanyak 40%. Kemudian untuk beban presentasi sebanyak 20% dan ujian sebanyak 40% juga. Di sini saya menitik beratkan di nilai untuk tugas itu sebanyak 40% karena memang hampir di setiap pertemuan itu akan ada tugas dari saya. Jadi nilai yang mereka dapatkan itu lebih tepatnya seperti maraton gitu ya. Setiap pertemuan itu akan ada tugas dan mereka akan mendapatkan nilai. Jadi selama 8 pertemuan tadi, setiap pertemuannya ada tugas dan akan diambil nilai. Jadi kelebihan dengan metode ini adalah mahasiswa itu jadi punya banyak kesempatan untuk istilahnya itu mengumpulkan nilai. Jadi ketika ada 8 pertemuan, ada 8 kali ngambil nilai. Seandainya ada mahasiswa yang kurang cakap di salah satu pertemuan, misalnya di pertemuan ketiga dari 8 pertemuan, mahasiswa itu dapat nilainya kurang bagus. Mahasiswa tadi masih punya kesempatan untuk memperbaiki nilai di 7 pertemuan lainnya. Jadi seandainya ada satu pertemuan yang mahasiswa nilainya itu kurang bagus, ya masih bisa diperbaiki gitu. Jadi hasilnya adalah nilai-nilai yang mereka dapatkan mahasiswa ini cukup bagus, rata-ratanya di angka 70 sampai 75. Walaupun banyak juga yang bisa dapat nilai di atas 85. Untuk nilai sendiri mahasiswa akan saya berikan insentif ya. Jadi ada nilai plus untuk mahasiswa yang aktif di kelas, baik itu bertanya ketika saya sedang ceramah atau lecturing, atau begitu juga ketika saya melontarkan pertanyaan ada yang bisa jawab menunjuk tangan, atau ketika saya berikan challenge soal, mahasiswa itu berani maju ke depan kelas, itu tentunya akan saya kasih nilai tambah. Begitu juga untuk mahasiswa yang bertingkah laku positif di kelas saya, misalnya membantu saya dalam penyelenggaraan kelas, itu akan saya kasih nilai positif. Dan sebaliknya ada juga pemberian punishment atau pemberian nilai negatif untuk mahasiswa yang dianggap menyebabkan ruang kelas itu tidak kondusif gitu. Misalnya ada mahasiswa yang datang terlambat, ada mahasiswa yang ribut sendiri di kelas, ada mahasiswa yang
mungkin tidak sopan terhadap mahasiswa lainnya atau terhadap dosennya begitu, atau mahasiswa yang suka membuat masalah itu biasanya akan diberikan punishment berupa pengurangan nilai. Dan sejauh ini mahasiswa sangat senang dengan sistem nilai tambah dan nilai kurang tadi. Jadi dari situ semakin banyak mahasiswa berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai tambah, dan semakin banyak mahasiswa mencoba untuk bertingkah laku baik di kelas gitu. Jadi kemungkinan untuk mahasiswa itu berbuat hal-hal yang membuat kelas tidak kondusif itu semakin sedikit. Selanjutnya ada beberapa sampel video yang akan saya tampilkan ketika saya mengajar di kelas, dan juga ada sampel video berupa testimoni dari 2 mahasiswa kelas saya. Silahkan disimak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semester 2 di Permaka Migas. Jadi kemarin itu kita udah capek ya kuliah semester 1. Migas yang kalian dapat di semester 1 kemarin lebih ke PIM ya? PIM, habis itu sama utilitas ya. Utilitas yang lainnya masih mata kuliah penyegaran SMA lah, kayak ada KIPDAS, FISDAS, LANDAS, apalagi agama. Tapi agama jadi tambahin loh, semua dapat A itu agama itu bonus buat kalian lah gitu. Karena sudah bertahan dengan agama ya. Nanti semester 2 ini kita mulai masuk lebih dalam lagi ke dunia migas, tapi sistemnya masih pengenalan, tapi lebih ke pengenalan prosesnya. Jadi semester ini itu ada mata kuliah proses pengolahan migas, proses pengolahan petkim, produk migas petkim, sama proses. 4 ini yang jadi mata kuliah migasnya. Dan yang ada lagi mata kuliah penunjang lain kayak kimia analisa, Promik masuk migas, dari teknik, instrumentasi juga, Indonesia juga. Di Indonesia nanti juga ini sih nanti ada sedikit muatan tentang karya tulis yang dimasukin. Nanti saya minta Bu Guru buat di di Indonesia itu supaya ada materi karya tulis, supaya nanti kalian kalau bikin makalah, bikin laporan itu lebih sesuai format lah, nggak acak-acak gitu. Ya, sekarang kita masuk ke alat proses atau proses equipment. Ini nanti dosennya itu ada 3. Ada saya, ada Pak Arif, sama ada Pak Nasir. Nah, nanti saya akan ngajar bagian tangki, level, KE, sama separator. Pak Arif nanti yang dia ada, karena Pak Arif punya pengalaman di teknik mesin juga. Jadi nanti ada bagian pompa, kompresor, pipeline untuk Pak Arif. Dan Pak Nasir ini emang yang jago banget soal proses, terutama kolom distilasi sama absorpsi. Jadi nanti untuk kolom itu sama Pak Nasir gitu. Dan bagi-baginya 5-5-5 karena ada 16 kali pertemuan. Jadi 5 saya, nanti 5 Pak Arif, nanti 5 Pak Nasir, nanti wasit sama Pak Nasir gitu. Dan ini kurang lebih alat-alat yang nanti akan kalian banyak temuin di kilang. Ya nggak mesti kilang juga sih, kalau di pabrik atau pelan-pelan industri kimia juga pasti bakal nemu ini gitu. Cuman kalau di sini saya nanti pendekatannya lebih ke migas. Nah, selanjutnya learning outcome-nya. Jadi saya pengen nanti kalian udah lulus dari mata kuliah ini, lulus lah ya. Terus dapat minimal B lah. Minimal B. Cuman ya hasil usahanya juga gitu. Yang pertama kalian nanti paham tentang konsep dasar atau basic konsep dari si alat-alat proses, basic konsep sama prinsip kerja. Prinsip kerja jadi kayak alat ini tuh cara kerjanya gimana gitu. Kayak HE itu maksudnya cara kerjanya adalah menukar panas sama fluida panas dengan fluida dingin. Pompa itu adalah mengalirkan fluida, kayak kompresor itu adalah mengalirkan gas kayak gitu. Kemudian paham aplikasinya di dunia migas. Kemudian juga paham tentang komponen-komponen alat-alatnya, kondisi operasinya, dan juga nanti alat troubleshooting-nya. Atau troubleshooting itu apa namanya? Kalau ada masalah-masalah ya, masalah-masalah. Kenapa kalian mesti paham ini? Ya nanti ya ketika kalian
kerja insya Allah di migas. Nanti yang ngajarin kayak reparasi atau ngajarin operasi itu biasanya yang D1, D2 sama D3 yang levelnya itu operator gitu. Kalian itu nanti jadi supervisor. Tapi supervisor itu bukan berarti kalian itu yang nanti yang ngajarin macam-macam, enggak. Kalian istilahnya ngasih komando, kalian ngasih instruksi. Yang ngasih instruksi itu harus lebih tahu daripada ngajarin. Gitu. Jadi walaupun kalian tangannya nggak kotor sama oli gitu ya, tapi kalian yang punya komando. Kalian yang ngasih tahu abis ini, abis ini gitu, untuk mengoperasikan dan juga untuk menghandle kalau ada troubleshooting di proses tadi gitu. Kemudian requirements atau apa ya, prasyarat ya. Prasyarat dari proses itu sendiri pasti Himdas, kemudian Isdas, kemudian tim dan juga identitas. Keempat yang kalian pelajari di semester lalu ini akan jadi dasar pemahaman kalian untuk memahami mata kuliah ini, mata kuliah alam proses ini. Jadi kalau ada yang mikir kalau teknik pengolahan migas kan mirip sama teknik kimia ya, pasti banyak kimianya nih. Alasan masuk teknik pengolahan migas karena sama-sama kimia, ya nggak salah juga. Cuman sayangnya nanti kedepannya sebenarnya bukan banyak kimianya, tapi banyak fisika. Jadi kalau kemarin benci sama fisika ya, kalau di SMP atau SMA benci sama fisika, berharap masuk ke teknik pengolahan migas untuk menghindari fisika, salah. Karena di sini kalian akan menemukan lebih banyak fisika. Tapi fisikanya itu lebih ke fisika panas, bukan fisika mekanik, bukan juga fisika listrik. Fisika panas sama fisikanya itu lebih ke fisika apa ya? Fisika gas. Nah ini rundown. Ya, ini jadwal tentatif untuk nanti kita selama 16 minggu ke depan. Itu saya bilang 5 pertama saya, 5 kedua Pak Arif, 5 ketiga Pak Nasir, dan terakhir itu UAS nanti sama Pak Nasir. Di minggu pertama kita berarti minggu ini ya, minggu ini kita pengenalan sama nanti kita masuk ke materi pertama yaitu vessel. Minggu kedua separator, minggu ketiga AE, minggu keempat reaktor, dan minggu kelima adalah presentasi dan juga nanti ada tes untuk bagian saya gitu. Ada presentasi, tenang aja, mata kuliahnya Pak selalu ada presentasi gitu. Jadi selalu ini ya, selalu tertantang ya. Jadi dan saya pengen standar presentasi di mata kuliah ini harus lebih tinggi daripada standar presentasi ketika Himdas saya kemarin gitu. Kemudian ini scoringnya, jadi ini untuk bagian saya aja ya, 100% bagian saya. Nanti nilai akhir si alat proses itu adalah sepertiga saya, sepertiga Pak Arif, dan sepertiga Pak Asid nanti digabungin gitu. Nah khususnya bagian saya, jadi akan ada 4 tugas. Masing-masing pertemuan ada tugasnya. Nanti masing-masing alat juga akan ada assignment-nya. Kemudian nanti ada presentasi 25% dan ada juga tes itu 25% gitu. Pertama kita perkenalan dulu tentang proses equipment itu apa. Jadi nama itu alat proses. Alat proses atau bahasa Indonesia proses equipment. Kalau kita pretelin maknanya, proses itu artinya apa ya? Jadi proses di sini lebih ke istilah pada dunia teknik kimia ya. Istilah proses dalam dunia proses. Itu dalam istilah itu proses gitu. Istilah kayak kegiatan-kegiatan mengubah bahan baku jadi bahan jadi itu namanya istilah proses gitu. Jadi bukan proses yang kalian temui di KBBI bukan. Tapi ini proses yang mengacu ke istilah yang ada di migas dan istilah yang ada di kilang gitu. Nah ini proses ini adalah mengacu ke bagaimana cara kita mengubah bahan dan energi menjadi produk jadi. Jadi harus bahan sama energi nanti jadi produk jadi, itu adalah proses. Contohnya kenapa energi itu perlu? Pernah nggak kalian bikin masak mie? Masak mie kalian bikin mie goreng gitu ya, mie-nya kalian masukin ke air, terus kalian tungguin gitu, nggak dinyalain apinya. Enak nggak mie-nya? Jadi mie gembung. Jadi mie-nya kayuk-kayuk ya, nah, jadi nggak matang. Makanya perlu dipanasin dulu supaya mie-nya jadi lebih lembut gitu lah.
dan itu peran energi di situ gitu. Jadi nanti bakal banyak ada energi yang masuk, bahwa bisa itu energi listrik, energi panas, energi mekanik, energi usaha volume dan sebagainya gitu, nanti yang digunakan nanti untuk bisa membuat tadi bahan baku jadi produk jadi gitu. Kemudian yang kedua, equipment atau alat. Alat itu adalah seperangkat hardware. Hardware itu apa ya? Perkakas ya. Jadi kalau kita gabung istilahnya proses equipment atau alat proses itu adalah seperangkat perkakas untuk melangsungkan dan untuk mendukung sebuah proses di sebuah industri gitu. Jadi kayak tadi bagaimana cara mengubah bahan baku dan energi menjadi bahan jadi, itu tempat-tempat itu terjadi namanya itu alat proses gitu. Nah, selanjutnya kenapa sih alat proses ini penting? Yang pertama karena ya ini sebagai tempat di mana sebuah proses itu terjadi gitu. Sebuah proses terjadi kayak tadi, kayak kita pengen masak mie, kita masaknya di mana? Di panci kan? Masaknya di panci kan? Kayak gitu. Itu pancinya itu berarti alat untuk buat mie instan yang udah mateng gitu ya. Kemudian yang kedua, tempat di mana kondisi operasi itu yang spesifik bisa dicapai. Maksudnya apa? Kondisi operasi itu biasanya hubungannya ke suhu sama tekanan. Sekarang kita ada di ruangan ini, suhunya itu 19 ya? 18. Suhunya 18 dan tekanannya adalah 1 atmosfer. Itu adalah kondisi operasi pada ruangan ini. Dan kita bisa bikin alat untuk bisa kita kendalikan di dalam alat itu suhu sama tekanannya itu bisa kita ubah. Ya contohnya kayak di kolom distilasi. Kolom distilasi itu kita bisa bikin suhunya itu sampai 250 derajat Celcius dan tekanannya itu bahkan lebih dari 1 atm. Bisa 2, bisa 5, atau bahkan bisa vakum. Itu distilasi vakum dan sebagainya. Jadi alat itu kita bisa bikin di alat itu kita khusus untuk menyesuaikan prosesnya itu pada kondisi suhu dan tekanan tertentu gitu. Kemudian yang ketiga, sebagai tempat untuk memastikan keamanan, safety dari human itu manusia, investment dan juga environment. Jadi tadi seandainya kalian pernah melihat kolom distilasi itu tinggi, di dalam kolomnya itu panas, tadi ada 250 derajat Celcius. Kalian kalau terpapar suhu segitu gimana? Gosong, mateng ya. Mateng. Tapi karena si suhunya itu sudah di konten atau ditangkap sama si alat itu untuk bisa dioperasikan di alat itu aja. Jadi walaupun di kolom distilasi dari suhu 250, tapi orang-orang bisa lewat sekitar situ tuh aman gitu. Karena suhunya itu nggak ada yang bocor keluar gitu. Jadi tetap aman gitu. Walaupun di dalam kolomnya itu suhunya tinggi banget gitu. Dan juga untuk memastikan ya tadi safety dari si investment itu maksudnya kayak satu pabrik itu kan isinya alat-alat beli semua kan. Kayak seandainya tadi si kolom distilasinya itu nggak bisa ngejaga suhunya dengan baik ya, nanti ya istilahnya ya bisa kebakaran ya. Suhu segitu bisa ngebakar, bahkan bisa ngancurin alat-alat yang ada di sekitarnya gitu. Ya ketika kalian masak mie gitu ya, masak mie pakai panci tadi, terus kalian nggak pakai panci gitu, terus langsung aja minyak taruh di atas kompor gitu, kebakar gitu kan. Terus ya udah nanti itunya bakarannya itu bisa, abunya itu bisa kemana-mana, bahkan bisa micu kebakaran ke satu dapur itu gitu. Jadinya gara-gara alat itu tadi nggak sesuai, jadinya satu dapur itu malah jadi rusak semua gitu. Dan juga untuk masalah melindungi dari environment atau lingkungan. Jadi terutama untuk ini ya, untuk alat-alat yang memproses dalamnya itu ada proses yang produknya itu atau bahannya itu berbahaya atau beracun gitu. Kalau alatnya itu nggak bisa memproses atau alatnya itu nggak bisa nyimpen si bahan-bahan tadi dengan baik, maka si bahan-bahan beracun tadi itu bisa membahayakan lingkungan gitu. Ya kayak misalnya ada
ada bahan toksik gitu ya, kemudian masuk ke tangki, tangkinya tuh bolong tengahnya gitu ya, terus akhirnya dia jadi apa, jadi bocor gitu ke sungai, ya itu sungai itu mati semua. Kayak kalau sebelum saya pernah baca berita ada orang yang ngeracunin sungai Nil gitu. Sungai Nil itu diracunin gitu ya, terus akhirnya ya suku-suku yang biasanya minum dari sungai itu tuh pada sakit semua. Definisi dari alat proses sama tipe-tipe alat proses. Sekarang kita masuk untuk alat yang pertama, yaitu vessel. Vessel itu adalah tangki. Jadi kita ngomongin vessel lebih enak ngomong vessel daripada tangki, soalnya gini. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalian tahu mobil tempur namanya tank? Ya. Kalau di bahasa Indonesia itu namanya tank. Tank sama tangki. Tapi kalau bahasa Inggris, dua-duanya sama-sama tank. Jadi ada tank yang satu ngomongin tentang mobil tempur tadi, tank yang satu lagi itu buat nyimpan bahan. Pak Ade di semester ini tuh ngajar peralatan proses 1. Beliau itu ngajarnya mulai dari umum dulu sampai ke penjelasan khusus, sehingga penjelasannya itu sangat detail, mulai dari pengertian dulu, kemudian jenis-jenis alatnya, terus kemudian ada prinsip kerja, kemudian ada troubleshooting, instrumentasi, dan operasinya. Kemudian beliau ini juga sangat interaktif di kelas. Contohnya ketika bapaknya itu memberikan space kepada mahasiswa untuk bertanya, beliau ini menjawab pertanyaan mahasiswa dengan sesuatu yang ingin kita tahu, sehingga itu tuh sangat interaktif dan juga outputnya berupa mahasiswa sangat paham. Selain itu bapaknya juga sering memberikan space berupa untuk menjawab pertanyaan, sehingga kita bisa mendapatkan nilai di situ dan juga bisa yakin percaya diri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, jadi kalau menurut saya Bapak Adit ini merupakan salah satu dosen di sini yang memiliki kompetensi yang sangat baik di bidangnya. Jadi untuk semester ini kami diajarkan peralatan proses 1. Nah, untuk cara penyampaian dari Bapak Adit sendiri ini merupakan cara yang sangat interaktif. Baik itu banyak sekali tanya jawab. Jadi setiap ada materi yang kurang paham dari mahasiswa bisa bertanya dan akan dijawab dengan baik oleh beliau sendiri. Selain itu, untuk kejelasan materi dari yang disampaikan oleh Bapak Adit sendiri ini sudah sangat jelas kalau menurut saya. Mulai dari definisi, lalu ada cara kerja, ada jenis-jenis, lalu ada troubleshooting yang membuat kami lebih paham lagi tentang peralatan proses. Terlebih lagi, untuk Bapak Adit sendiri ini lebih menekankan untuk menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris merupakan salah satu skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa di zaman ini. Untuk pengalaman belajar sendiri, kami memiliki beberapa pengalaman pembelajaran, yaitu yang pertama lecturing atau ceramah. Jadi beliau akan menjelaskan materi seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Lalu ada juga research by learning. Jadi untuk metode ini kami diminta untuk mencari materi di luar dari modul pembelajaran, di mana ini bertujuan untuk menambah wawasan kita di luar dari modul pembelajaran yang ada. Lalu selanjutnya ada juga presentasi dan juga ujian. Nah, untuk presentasi ini sendiri, kami akan mempresentasikan materi yang telah kami cari di luar modul pembelajaran yang tadi, sehingga kami bisa menjadi lebih paham lagi tentang materi yang kami dapatkan dan kami pelajari. Selanjutnya yaitu ada ujian. Nah, untuk ujian sendiri ini, soal-soal yang diberikan merupakan soal yang telah kami pelajari sebelumnya, sehingga kami bisa mengerjakan soal tersebut dengan baik tanpa adanya kesulitan apapun. Selanjutnya untuk masalah nilai, beliau merupakan orang yang sangat objektif. Jadi apa yang kami kerjakan itulah yang beliau nilai. Beliau tidak menilai di luar hal tersebut. Jadi apabila jawaban kita sudah sangat tepat dan sesuai dengan apa yang beliau inginkan, maka nilai kita akan semakin baik. Selanjutnya, untuk nilai dari yang beliau terapkan sendiri itu sistemnya yaitu bertahap. Jadi setiap pertemuan kami akan diberikan latihan soal dan juga diambil untuk penilaian. Itu bertujuan agar kami dari mahasiswa sendiri ini bisa memahami
materi yang kami dapat di setiap pertemuan, dan juga apabila ada materi yang belum kami pahami sehingga nilainya jelek, itu bisa diangkat dengan materi-materi yang lain di pertemuan sebelumnya atau selanjutnya. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Semangat Pak Adit.